hari ini Victory Kids spesial banget sama Cici Rebecca dan Cici Lydia. Nah, Cici Lydia mau main musik dulu, oke? Nah, sebelum kita mulai, kita mau bersatu dulu dalam doa, yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Bapa, atas setiap kami dimanapun kami berada Tuhan hari ini, di rumah kami masing-masing ataupun kami masih di dalam perjalanan Tuhan menuju tempat yang akan kami tuju. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami memulai Victory Kids kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga Tuhan Cici Rebecca yang akan membawakan WL, dan juga Cici Lydia yang main musik, dan Tante Nola yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai Tuhan, dan kami akan memulai ibadah Victory Kids kami pada pagi hari ini. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom Victory Kids, ketemu lagi nih sama Cici Rebecca. Hari ini Cici cuma sendirian, tapi gak apa-apa karena satu atau dua orang berkumpul, Tuhan itu pasti hadir di tengah-tengah kita. Nah, walaupun kita sekarang ada di rumah kita masing-masing, kita cuma berkumpul bersama keluarga kita, adik, cici, koko kita, tapi gak apa-apa karena Tuhan tetap hadir. Karena hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Betul banget. Kita mau mulai Victory Kids kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelumnya Cici mau undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian, Ku Berjalan ke Kanaan. Berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah, pujilah Tuhan. Katakan apa? Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Sekali lagi yuk. Ku berjalan ke Kanaan ya. Bareng-bareng. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku tak dapat balas. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Yeay! Kita masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Masih bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian lagi. Ayo Cici Lydia. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan serta
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, apa? Serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi yuk. Nah adik-adik, kalau misalnya adik-adik bareng sama kakak, adik, cici, atau koko, kita pegang pundaknya yuk. Adik-adik pegang pundaknya. Kita mau jalan kelilingin rumah kita. Walaupun rumah kita terbatas, tapi kita mau jalan bersama Tuhan Yesus. Ayo cici Lydia, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Nah, Cici undang untuk kita semua untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Boleh juga yang mau angkat tangan kepada Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, Tuhan tak pernah janji. Yes, Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan, berikan kekuatan. Dengan lembut katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, berikan setia dan percaya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan sama-sama, jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Yes, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah janji Tuhan kepada kami bahwa langit selalu biru Tuhan. Tapi Engkau berjanji Tuhan, Engkau akan menyertai kami Tuhan dalam suka dan maupun duka Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami Tuhan mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan hari ini, biarlah Engkau tutup bungkus kami, sertai kami Tuhan. Tuhan, masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan kepada Engkau Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjalan Tuhan sampai ke Kanaan, sampai ke surga yang mulia bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada hamba-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu, kiranya Engkau berbicara Tuhan, supaya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu tertanam dan berbuah di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan ajar juga kami Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, kami tetap duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami dapat menyimak firman Tuhan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama katakan amin. Yeay, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo Victory Halo, Kids. Victory Kids. Hari ini Cici Lydia dan Tante Nola lagi di Bukit Doa Immanuel. bersama dengan Faithful Buka dulu. dan Papa. Ya. Kita ada di mana, Chloe? Bukit Doa Immanuel. Maaf, suara Chloe serak karena tadi habis kesedak. Oh, kesedak. Kita lagi di Bukit Doa Immanuel. Di mana tuh? Pasuruan. Pasuruan. Oke, kita lanjut ya. Dalam Victory Kids, hari ini Tante Nola lagi di Jawa Timur, di daerah Prigen, di BDI, Bukit Doa Immanuel. Di tempat ini, banyak orang datang untuk berdoa. Mengapa orang harus berdoa? Karena, yuk kita ke sebelah sana. Tuhan Yesus sendiri suka berdoa. Hampir setiap pagi, Tuhan Yesus suka naik ke bukit untuk berdoa. Bahkan sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus naik ke Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berdoa. Jadi adik-adik, kalau Tuhan Yesus sendiri suka berdoa, kita juga harus suka berdoa. Di tempat ini, tempat orang berdoa. Di sini banyak pondok-pondok tempat orang berdoa. Apakah seharusnya tempat kita berdoa adik-adik harus di tempat ini? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus katakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan kuncilah pintu kamarmu dan berdoalah. Jadi di dalam kamar tempat tidur kita bisa berdoa. Di jalan pun kita ngobrol dengan Tuhan, kita sudah berdoa. Ini hanya fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita yang bisa datang ke sini untuk kita pakai berdoa. Jadi di mana saja adik-adik kita bisa berdoa, bukan hanya di Bukit Doa Immanuel, tapi di kamar kita, di rumah kita,
Bahkan ketika kita lagi nginep di hotel, kita lagi, ya mungkin sekarang ini karena lagi banyak bencana, kita ada di pengungsian adik-adik. Di situ pun kita bisa berdoa dengan beralaskan tikar, dengan beralaskan daun-daun saja. Kita pun bisa berdoa. Doa itu adalah percakapan kita dengan Tuhan. Apakah Tuhan selalu menjawab doa? Saya percaya jawabannya adalah ya. Tetapi jawaban Tuhan selalu berdasarkan karakter Tuhan. Kita tidak bisa berdoa sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Misalnya, kita berdoa untuk supaya menyakiti seseorang. Itu bukan bagian dari karakter Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2 berkata demikian, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Adik-adik, Tuhan selalu mendengar doa kita, tetapi yang menjadi penghalang adalah segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Dan dalam Yakobus 4 ayat 3, firman Tuhan berkata begini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Adik-adik, bagaimana kita harus berdoa? Doa itu seperti yang Tante Nola katakan adalah percakapan kita dengan Tuhan. Jadi adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagaimana kira-kira pola doa kita? Kita boleh menggunakan pola TSP. Apa sih arti TSP, Tante Nola? T, thank you, artinya terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Hari ini saya sehat, keluarga sehat, bahagia. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Itu T. S, sorry, maaf, Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa yang saya lakukan hari ini, kemarin, dan semua dosa yang saya lakukan, saya mohon ampun kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang penuh kasih sudah mengampuni segala dosa-dosa saya. Yes, itu S. Dan P, TSP. P artinya please, tolong, tolong Tuhan, saya percaya Engkau adalah Tuhan penyembuhku, Engkau akan menyembuhkanku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyediakan segala keperluan orang tua, keperluan saya. Saya minta tolong kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan mengabulkan permintaanku ini. Please Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bisa menggunakan pola TSP ini. Mengapa kita harus berdoa bagi Indonesia? Di Bukit Doa Immanuel ini ada satu momen yang terpampang di sini. Pray for Indonesia. Ini peta Indonesia. Tahun 2021 adik-adik, waduh banyak sekali bencana alam. Banyak teman-teman kita, ada yang di Sulawesi Tengah, bahkan teman-teman kita seumuran kita, ada yang tertimbun puing-puing karena gempa bumi. Gempa bumi terus rumahnya hancur, roboh dan menimpa mereka. Itu sangat menyedihkan. Kita berdoa buat mereka ya. Kita berdoa bagi Indonesia. Biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia
bebas dari bencana, dan Tuhan melindungi Indonesia. Dari semua pulau-pulau yang ada di sini, Tuhan melindungi Indonesia melalui doa Tante Nola, melalui doa Victory Kids yang ada. Mau berdoa bagi Indonesia? Yes, amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita suka berdoa. Ayat hafalan untuk adik-adik usia 4-7 tahun terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ayat hafalan untuk adik-adik usia 8-12 tahun terdapat dalam Matius 6 ayat 6a. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh mengikuti Victory Kids pada hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat saya, buat papa, buat mama, buat keluarga saya hari ini. Kalau kami ada, ini semua karena Tuhan Yesus baik banget buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kami percaya kasih karunia Tuhan melindungi, menyertai dan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami minta, kami mohon kepada Tuhan, mari jaga, lindungilah kami sepanjang minggu yang akan kami jalani ini. Tuhan, kami minta Tuhan menjaga, melindungi dan terus memberkati kami, memberkati papa, memberkati mama, memberkati kakak-kakak, memberkati oma opa, memberkati keluarga besar kami Tuhan. Dalam minggu ini kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saat yang kita nanti-nantikan, siapa yang hafal ayat hafalan minggu ini pastinya punya peluang untuk memenangkan undian ayat hafalan minggu ini. Oke, kita spin, mulai. Siapa ya? Juan, Jose, Lovely, Chloe, Faro, Phailonis, Yenjel, dan Yenjel. Selamat buat Yenjel yang memenangkan ayat hafalan minggu ini. Yenjel dan semua kita lebih semangat lagi untuk menghafal ayat Alkitab, ayat hafalan di setiap minggu. Karena setiap kita pastinya punya peluang. Dan yang terpenting, firman Tuhan ada dalam hidup kita. Sampai kita besar, kita dituntun oleh firman Tuhan. Yes, selamat Yenjel.